ummati Rasulillah, ya Maula ya Rasulullah. Al-Hasan Al-Husin Ibnu Ali wal Fatimah, Masya Allah. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata Madura? Pulau garam? Ya, frase itu mungkin akan muncul seketika dalam pikiran. Namun, pernahkah kalian bertanya di mana muasalnya? Dan bagaimana frase Pulau Garam tersemat untuk Pulau Madura? Inilah cerita desaku, Desa Pinggir Papas, tempat di mana salju-salju negeri tropis terhampar. Desa Pinggir Papas merupakan salah satu desa dari 7 desa yang ada di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura. Angin muson yang disertai angin tenggara yang kering mengakibatkan intensitas hujan di desa kami sangat kecil. Di samping itu, desa ini memiliki jenis tanah aluvium hidromorf bertekstur halus, sehingga menjadi tempat yang strategis dalam memproduksi garam. Ya, wajar saja jika sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani garam. Jadi kondisi sosial masyarakat di Pinggir Papas ini dengan mata pencaharian yang mayoritas penduduk kami itu adalah petambak garam. Jadi kurang lebih 80% itu bekerja tambak garam. Dan sebagian besar dari 85% itu ya bekerja di daerah Sumeneb, termasuk di wilayah kami itu sendiri, di wilayah Kalianget, juga ada di wilayah Peragaan, di wilayah mana lagi, Kecamatan Gapura, itu menyebar di situ. Dan juga sebagian juga ada yang bekerja di luar daerah, seperti halnya di Sampang, Pamekasan, di Bangkalan, Surabaya, di Gresik, juga di Sidoarjo, juga di mana, di Pasuruan, Probolinggo, ada juga di daerah Keraksan, dan juga bahkan ke luar provinsi. Di situ ada yang di Bipolo, NTT. Nah, di situ kan PT Garam membuka lahan baru untuk pegaraman. Di sana yang mengarsiteki lah itu ya, menjadi tenaga ahlinya ya dari warga kami. Musim nemor seperti sekarang ini merupakan saat-saat yang tepat untuk memproduksi garam-garam terbaik. Dan tentu adalah waktu yang tepat pula untuk melakukan mobilisasi sosial dengan motif ekonomi. Yang punya keahlian tambak garam itu kan hanya musim garam, pada saat musim kemarau. Mayoritas ya bekerja hanya pada saat musim kemarau saja, sehingga ini menyebar kemana-mana. Seperti hal yang saya bilang itu, di mana di situ ada lahan untuk penggaraman, masyarakat kami ada di situ, Sejak pergantian abad ke-19, pemerintah kolonial membuat pusat industri garam Madura di Kalianget, Sumeneb, tak jauh dari desa kami, Desa Pinggir Papas. Pulau Madura menjadi pilihan pemerintah kolonial untuk menjadi pusat industri garam karena produktivitasnya cukup tinggi. Seolah-olah tak akan pernah meninggalkan negeri jajahannya, mereka membangun semua fasilitas industri dan sarana penunjang lainnya untuk memicu industri garam Madura. Pabrik-pabrik, kantor-kantor, rumah-rumah untuk para pegawai Eropa dibangun. Pusat industri garam ini
dipasok oleh garam-garam dari desa kami dan desa-desa tetangga di wilayah Sumeneb. Petani-petani garam di desa kami mengolah garam secara tradisional. Kami mewarisi keterampilan itu dari leluhur kami. Syekh Anggasuto adalah leluhur kami yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan pengolahan garam. Bagi masyarakat desa pinggir papas, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan pengolahan garam secara tradisional itu telah diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun. Mbak Anggasuto ini mempunyai inisiatif untuk keberlangsungan hidup anak cucu di kemudian hari, sehingga beliau berupaya melakukan meditasi. Ya, hasil dari meditasi itu beliau sampaikan kepada turunannya bahwa kamu untuk keberlangsungan hidupmu hendaknya garam ini menjadi mata pencaharian untuk keberlangsungan hidup. Selang beberapa generasi yang lain, akhirnya inisiatif Anggasuto ini dicoba melalui mediasi garam dengan kotak-kotak kecil. Lalu diberi tanahnya dipadatkan, kemudian diberikan air, dibiarkan. Beberapa hari kemudian tumbuhlah butiran-butiran garam. Lalu diperlebar lagi mediator itu, dicoba dengan wadah yang lebih besar. Nah, generasi berikutnya dicoba dengan tambak yang lebih besar lagi. Bagi masyarakat pinggir papas, garam bukan sekedar komoditas ekonomi. Garam memiliki nilai sejarah, filosofi, kearifan lokal, dan sosiokultural yang mendalam. Jadi para pini sepuh yang menginginkan keselamatan anak cucunya melalui berbagai ritual-ritual itu. Salah satu awal dari ritual masyarakat pinggir papas, Aropa Aji, upacara Molot Agung, disusul dengan ritual adat lainnya seperti upacara adat Beberten, ritual adat Santeke Bumi. Selanjutnya, upacara adat Nyader. Nah, ini dari beberapa upacara Nyader ini kan ritual puncak. Memang pesertanya lebih banyak karena melibatkan nak foto kipapas semua. Kong langkong sealako buje. Karena apa? Karena ada keterkaitan dengan garam masalahnya. Ketika awal pertama kali pembuatan garam, itu memang para pini sepuh pada waktu melakukan uji coba, itu dia berniat, kalau nanti apa yang saya lakukan dalam pembuatan garam, dalam mencoba ini ada hasil, aku akan bernazar. Jadi nyader ini kan nazar. Nyader adalah puncak spiritual dari siklus garam. Sebuah upacara adat yang bukan sekedar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen garam, melainkan pula untuk melanjutkan nazar atau niat para leluhur kami. Itulah wujud penghormatan kepada leluhur kami yang telah mewariskan ilmu pengetahuan dan keterampilan budidaya garam. Sejak tahun 2017, upacara adat Nyader telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bagi kami, menjadi petani garam adalah cara kami merawat warisan budaya leluhur. Ritus dan situs garam ada di sini. Mempermainkan harga garam berarti mempermainkan kebudayaan masyarakat pinggir papas. Sekian cerita desaku, di mana salju-salju negeri tropis terhampar. Sebuah tempat di mana muasal garam Madura dimulai. Ya Allah, ya Rasulullah salam, ya Rahman. Jika Madura adalah pulau garam yang menyuplai 60% kebutuhan garam nasional, maka Indonesia tanpa desa pinggir papas ibarat sayur tanpa garam.